Oke. Ini kamu jam nggak boleh keluar. Anakku ikut. Siapa yang jaga? Anakku. Oh iya, udah. Ya, kita jadi pilotnya ya, Pak. Kau Nelis duduk. Ya bagian ini aja. Kalau nanti kurang apa? Iya. Udah kan? Pulang kita makan ini. Foto dulu betul. Komunikasi dulu. Aku itu loh sih. Ini. Yang ketutup ini makanya di sini. Ini siapa punya? Itu enggak tahu. Titin. Titin berapa? Titin situ. Yang banyak. Udah. Udah. Itu bis. Apa mau mati? Dari mana? Kopeanku mana? Aku tahu di situ. Tentukan pilihan. Dia bingung. Aku mau keluar masuk ya. Panjang loh. Udah aja nggak apa-apa. Panjang. Lumayan loh dapat kue dulu. Sudah Kak. Sudah dah. Bawa di sini. Jadi presentasi di sini berdiri. Sini. HP pasti ke dulu. Sudah bisa kamera sudah itu. Lagi presentasi di sini. Iya. Kak, 1, 2, 3. Action. Kamera sudah sama dia. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan guru ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Tak lupa pula kita panjatkan junjungan besar kita kehadirat kepada Muhammad Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh ilmu pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Acara yang kita adakan ini adalah acara diseminasi, yaitu aksi nyata pada modul budaya positif. Adapun susunan acara kita yang pertama adalah pembukaan oleh moderator, yaitu saya sendiri. Acara yang kedua, doa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Salmudin. Yang ketiga, kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sultan Daulat, Bapak Sardi Hendra SPD. Dan acara berikutnya adalah presentasi
diseminasi aksi nyata budaya positif yang disampaikan oleh rekan-rekan CGP. Yang keempat adalah refleksi dari salah satu peserta presentasi, dan yang keempat adalah penutup. Untuk mempersingkat acara kita ini, kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, kita langsung saja ke acara kedua, yaitu pembacaan doa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Salmudin. Kepada Pak Ustadz Salmudin, tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولزمنا ولزمداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنزل الرحمة ومغفرة والآخرة سلامة والهداية توفيق والعناية علينا يا الله مدراستنا هذا بسم سلطان الأولاد آمين يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة ومغفرة والآخرة سلامة والهداية توفيق والعناية علينا يا الله وخصوصا هذا فرقة CGP Angkatan 11 ya Allah ya Arhamar Rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pekandolan, Bapak Tardi Hendra SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah ya masih diberi kesehatan, panjang umur oleh Allah SWT hingga kita dapat melaksanakan 3 rutinitas kita, khususnya untuk kegiatan diseminasi CGP. Tanpa ucapan salam dari Imam besar Muhammad SAW, semoga kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang diterangkan. Yang saya hormati guru-guru, bapak guru dan guru CGP yang telah meluangkan waktunya untuk pelaksanaan diseminasi ini, yang juga ditugaskan pada CGP ini langsung dari kementerian. Yang saya hormati Dewan Guru peserta diseminasi CGP yang berbahagia. Di sini program CGP itu program pemerintah. Banyak hal-hal yang keutamaan dari program pemerintah ini yang dijanjikan. Salah satunya bahwa peserta CGP ini bisa untuk memimpin sebuah sekolah. Yang kedua, CGP ini berpeluang juga untuk sebagai pengawas sekolah. Dan juga tak kalah pentingnya yang CGP ini adalah adanya perhatian khusus untuk bisa sertifikasi. Jadi
Misalkan yang belum TGP, belum guru penggerak, ini bisa juga untuk kedepannya bisa diikutkan lagi. Ya, berarti inilah yang dikasih peluang-peluangnya oleh pemerintah. Itu apa tujuannya? Bahwa TGP ini untuk memajukan pendidikan yang berpusat pada siswa. Jadi kita selama ini mungkin terlupakan bahwa jalannya pendidikan ini salah satunya inti pokoknya karena adanya siswa. Kalau tidak ada siswa berarti sekolah tidak jalan. Walaupun gurunya lengkap. Nah ini ya. Walaupun siswanya satu, kalau di Jawa itu ada kan siswanya dua kan, tapi sekolah itu tetap jalan. Kalau siswanya dua tidak ada, berarti sekolah tidak jalan. Dan juga bahwa di sini ada juga namanya karya nyata, aksi nyata yang telah dipelajari melalui daring, juga melalui lokakarya, berarti didesinasikan, ditular istilahnya disampaikan kepada guru-guru beserta hasil daripada selama pendidikan dalam beberapa bulan ini. Dan juga akhirnya nanti program ini berjalan selama berapa bulan Pak? Sampai Desember. Desember 6 bulan namanya. 6 bulan namanya. Jadi 6 bulan lamanya inilah yang diharapkan sama guru penggerak nanti setelah jadi guru penggerak untuk bisa menggerakkan sekolah ini yang lebih baik lagi. Hanya ini pembicaraan Bapak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas nasihat-nasihat yang telah diberikan. Langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu presentasi mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan secara bergantian oleh calon guru penggerak angkatan 11. Yang pertama itu nanti disampaikan oleh Pak Salmuddin SPD, Pak Henry SPD, maaf, yang pertama Pak Henry SPD, yang kedua yang disampaikan oleh Pak Salmuddin SPD, yang ketiga disampaikan oleh Ibu Seli Muslimah SPD, lalu nanti ada breaking, baru kita lanjut dengan lanjut presentasi yang disampaikan oleh Ibu Salama SPD, lalu dilanjutkan oleh Ibu Asmita Asri SPD, lalu Ibu Titin Sumarni SPD, dan yang terakhir disampaikan oleh Ibu Wahyuni Lubis SPD. Dan selanjutnya akan ada refleksi, artinya apakah presentasi kami ini bisa tersampaikan oleh rekan-rekan sejawat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjutkan presentasi pertama yang disampaikan oleh Bapak Henry SPD. Kepada Bapak Henry SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Baiklah Bapak Ibu, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Sehat. Ya, tapi kalau menurut wajahnya ini banyak yang kurang senyum. Ya, kurang sehat atau bagaimana? Atau karena musim dingin? Musim panas. Jadi kita ambil waktu sebentar untuk stretchingnya, sebentar aja. Silakan Bapak Ibu berdiri, ya, berhadapan. Tapi Pak Sabtu dengan Pak Kasturi itu berpasangan. Ibu Hijrah dengan Bu Siti Aisyah berpasangan. Yang lain baru saling berpasang-pasangan. Nah, kalau Pak Sabtu Murin ya, nggak masalah. Ini bukan. Silakan geser sebentar Pak Sabtu. Breaking sebentar, yaitu judulnya senyum 30 detik. Ya, nanti akan timbul aura-aura positif. Biar wajah kita ini tersenyum.
Jadi kalau cemberut selalu nanti banyak dicurigai sama orang. Sudah. Ibu ini, Ibu Maya boleh berhadapan dengan saya. Kamu berdiri, Ibu berdiri. Ujung kita berdiri. Nah, ya. Berhadapan. Lihat kawannya, lihat hidungnya, ya. Nah, kan belum apa-apa, belum saya suruh, udah ketawa semua. Udah? Bu, kita coba lihat waktunya. Kita butuhkan waktu 30 detik cuman, nggak banyak-banyak. Udah? Coba perhatikan hidungnya, matanya, mulutnya. Sekarang mulai senyum. Senyum aja, nggak usah ngomong. Lihat aja, tetap. Coba. Iya. Kan? Senyum. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya kan? Di situ sudah ada timbul aura positif. Ya kan? Saya suruh senyum tapi banyak yang ketawa. Kenapa? Coba. Saya cuma suruh senyum. Nggak usah ngomong, senyum aja. Tapi banyak yang ketawa. Ya kan? Itulah aura positifnya keluar untuk membuat kita semangat. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan. Saya akan membacakan hasil dari eliminasi kami, yaitu yang berjudul disiplin positif. Nah, yang pertama itu disiplin positif dari perubahan paradigma belajar menurut filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara. Ibarat seorang petani yang menyamai bibit jagung untuk mendapatkan hasil yang bagus. Ya kan? Kalau kita seorang petani harus kita pupuk itu padinya. Ya Bapak Ibu kan? Iya, supaya ada hasilnya. Kalau kita tidak memupuk, padi itu tidak akan banyak hasilnya. Tapi kalau kita memberi pupuk, kita rawat, itu akan membuahkan hasil yang sempurna. Nah, selanjutnya maksud disiplin. Ya, kita masuk disiplin. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan kritis. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara sangat menghormati, membesarkan hati tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa, termasuk orang tua, orang tuanya sendiri, guru, penyedia pendidikan anak, penitipan anak, pekerja muda dan lain-lainnya. Dan selanjutnya apa tujuan dari disiplin positif itu? Disiplin positif bertujuan untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka pendekanannya. Dan tidak menentang mereka pendekanannya adalah membangun kekuatan peserta didik dari paradigma kritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Bagaimana seharusnya guru itu? Ya kan? Guru itu seharusnya sebagai pamong, dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pemeriksaan Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan kebiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan disiplin positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan budi pekerti, luhur serta akhlak mulia.
Nah, ada manfaatnya. Apa manfaat disiplin positif? Yaitu yang pertama, dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak. Yang kedua, dapat mendukung kemandirian anak dan rasa tanggung jawab atas dirinya. Yang ketiga, dapat mendukung lingkungan yang lebih baik dalam keluarga. Dan jadi positif itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya Bapak Ibu ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi hanya yang ada bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita sendiri yang bisa mengontrol, orang lain nggak bisa. Karena kemauan kita itu apa? Ya kan? Tiba-tiba kita marah. Jadi kita tidak tahu, orang tidak tahu dan tidak bisa mengontrol diri kita. Kita lah cuma yang tahu. Kalau kita mau emosi, mau apa, itu kita yang mengontrol sendiri. Kita yang cuma tahu. Ya Bapak Ibu, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dengan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi kita tidak perlu diperintahkan orang lain. Nah, jadi makanya di sini disebutkan emosi kita itu orang tidak bisa mengontrol. Jadi kita yang memerintahkan. Kalau kita perintahkan dalam pikiran kita marah, pergi ke sana, pergi. Tapi orang lain belum tahu. Ya, terima kasih. Hanya itu dari saya. Nanti materi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Salmudin SPD. Kita masuk ke presentasi yang kedua, yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini disampaikan oleh CGP Pak Salmudin SPD MPD. Kepada Pak Salmudin, tempat dan waktu saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmudin SPD MPD, bertugas di SMA Negeri 1 Sukandaulat, CGP Angkatan 11. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan predikat yang terbaik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan tentang motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perilaku manusia itu ada 3 yang bisa kita lihat, namun akan berdampak kedua unsur nanti. Yang pertama adalah manusia itu berperilaku ingin tidak mendapatkan hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua adalah manusia tersebut berperilaku ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah ingin menjadi diri sendiri yang memang dihargai oleh orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, ketiga perilaku ini akan melahirkan 2. Yang pertama adalah hukuman dan yang kedua adalah penghargaan. Di mana kebiasaan ini adalah sering kita lakukan, akan tetapi ternyata berdampak tidak baik. Yang pertama adalah hukuman, ternyata itu bisa menyakiti siswa kita atau tidak nyaman terhadap apa yang kita lakukan terhadap siswa tersebut. Selanjutnya murid itu menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum oleh Bapak Ibu. Selanjutnya murid juga merasa rendah diri seketika kita hukum, seperti misalnya hormat bendera. Dia merasa dirinya direndahkan di hadapan teman-temannya. Selanjutnya daripada kedisiplinan yang gagal itu adalah penghargaan. Ada juga terhadap penghargaan yang kita berikan kepada siswa itu gagal Bapak Ibu. Apa itu? Efek sampingnya adalah tidak efektif. Kenapa? Kenapa penghargaan kita itu ternyata mungkin tidak relevan, tidak sesuai. Ternyata ada juga siswa kita yang memang berprestasi tetapi tidak terlalu over. Kita hanya melihat secara visual saja. Ternyata ada anak-anak yang dimana mereka itu berkreatif tetapi tidak menonjolkan. Begitu dia ujian Bapak Ibu, dia bisa menjawab soal dengan tuntas.
Tapi ada siswa tersebut hanya sekedar dilihat secara visual saja. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya mematikan kreativitas siswa tersebut dengan adanya menghukum siswa. Dengan adanya kita hukum, ternyata dia tidak akan berani tampil lagi karena kesalahan yang dia lakukan pada hal yang biasa. Next. Selanjutnya Bapak Ibu, ada konsep yang ditawarkan oleh Gosen pada tahun 2004, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya Bapak Ibu, jati dirinya tampil, dia akan menampilkan pada kreativitasnya tanpa ada rasa takut. Apa ciri-cirinya? Mungkin Bapak Ibu ini sudah mungkin ada beberapa yang melakukan, hanya saja mungkin istilahnya saja yang agak tidak seberapa kita dengar. Yang pertama adalah ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi Bapak Ibu, ternyata setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Intinya bagaimana kesalahan itu bisa memperbaiki diri kita untuk lebih baik. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan terhadap orang lain dengan adanya tawaran, bukan paksaan. Seperti misalnya anak-anak melakukan kesalahan, kita menawarkan, kamu mau minta maaf atau dihukum? Tentu Bapak Ibu, mereka akan memilih yang minta maaf tanpa ada risiko. Kalau hukuman pasti dirinya direndahkan, dia merasa tidak nyaman. Tapi kalau kita kasih tawaran untuk meminta maaf, mudah-mudahan tawaran ini bisa sesuai dengan apa yang ia harapkan. Selanjutnya, restitusi ini memiliki ciri menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi ternyata siswa ini kalau tidak kita bangkitkan gairah atau menjadi jati dirinya, kemungkinan siswa kita ini akan begitu saja Bapak Ibu. Jadi adanya motivator sebagai seorang guru kita ini, kitalah yang akan bisa menjadikan anak kita itu berprestasi. Jadi kita berikan gairah-gairah yang sugesti yang positif pada mereka sehingga mereka bisa menjadi yang lebih baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ada perbedaan dari kegiatan yang kita lakukan selama ini. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Hukuman apa yang terjadi? Seperti misalnya hukuman siswa tersebut menghormat bendera 10 menit karena tidak mengerjakan PR. Itu adalah hukuman. Konsekuensi bagaimana? Ciri-cirinya adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Artinya mereka itu tidak dihukum, tapi secara konsekuensi mereka akan mengerjakan lagi PR-nya dengan waktu yang kita berikan sesuai dengan kondisi pada saat itu. Jadi waktu istirahat kan tidak terlalu menyita waktu belajar dia. Tapi ada konsekuensi, ada restitusi yang menawarkan yang lebih efektif lagi, yang lebih positif, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas, kenapa siswa itu melakukan kesalahan, kenapa siswa itu tidak mengerjakan PR. Nah, nantinya dirinya dan membantu siswa tersebut menyelesaikan masalahnya dengan adanya kita ingatkan kembali keyakinan kelas yang kita buat secara bersama-sama. Jadi siswa tersebut, oh saya salah. Nah, dan kita yakinkan kepada siswa kita tersebut agar tidak melakukan kesalahan tersebut. Kenapa? Karena kita ingat orang yang melakukan kesalahan yang secara berturut-turut itu bisa dikatakan merugi. Bahkan kata Rasulullah itu bisa menjadi manusia yang celaka Bapak Ibu. Tetapi apa yang kita tawarkan, kita ingatkan, kita sugestikan pada siswa kita bahwasanya hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, nanti siswanya jadi orang yang beruntung. Kalau beruntung hari ini, insya Allah akan beruntung di masa depan. Karena hari ini cerminan untuk masa yang akan datang.
Terima kasih Bapak Ibu, mungkin sekedar ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan konsep restitusi yang ditawarkan oleh Gansen pada tahun 2004 ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Kami akhiri, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Samudin. Langsung saja kita masuk ke presentasi yang ketiga, yaitu hukuman dan konsekuensi yang disampaikan oleh Ibu Seri Muslimah SPD. Kepada Ibu Seri Muslimah, tempat dan waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Seri Muslimah, calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan membahas mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi sudah berbicara apa itu disiplin positif, tujuannya apa, kemudian Pak Samudin juga sudah menjelaskan bagaimana motivasi perilaku manusia itu sesungguhnya. Nah, selanjutnya kita perkecil ke arah hukuman. Saya ulangi, saya memberikan penguatan. Hukuman itu adalah bentuk pembelajaran disiplin yang bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak lain. Hukuman ini bersifatnya bisa terencana ataupun tidak. Yang kedua, hukuman dan penghargaan adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika suatu penghargaan diharapkan. Namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, selanjutnya selain hukuman ada juga yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Konsekuensi dapat membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Sedangkan konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat pada layar. Di sini ada tindakan guru. Yang pertama, satu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, yang berikutnya kita lihat bagian konsekuensi pada poin 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi yang pertama itu termasuk bagian dari hukuman. Sedangkan poin yang keempat itu adalah konsekuensi. Nah, kemudian selanjutnya juga kita bisa melihat antara poin 2 dengan poin 5. Poin 2 yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sedangkan poin 5, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Jadi jelas di sana mana yang dikategorikan sebagai hukuman, mana yang dikategorikan sebagai konsekuensi. Nah, karena konsekuensi ini misalnya saya lewat, ketiba seorang anak menyenggol sesuatu, baik itu minuman atau segala macam, maka saya memerintahkan anak tersebut, konsekuensinya karena kamu telah menumpahkan air yang ada di meja saya, maka kamu wajib membersihkannya. Seperti itu. Sedangkan hukuman itu adalah misalnya jadwal itu masuk 7.45, ternyata dia datang di jam 8, maka guru BK akan bertindak. Karena keterlambatan kamu sesuai dengan kesepakatan kita, maka hukuman yang akan diberikan, apakah keliling lapangan atau sebagainya. Next. Nah, selanjutnya ini adalah bagian hukuman dan konsekuensi itu ada nanti dikatakan identitasnya gagal dan identitasnya sukses. Kenapa dikatakan identitasnya gagal? Yang pertama kita lihat dulu bagian hukuman.
hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, selanjutnya, otomatis karena terjadi maka akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada pelakunya, yaitu siswa. Nah, seperti yang dikatakan Pak Saludin tadi, manusia itu konsepnya tidak ingin dihukum. Maka identitas yang sukses itu yang harus kita jalankan adalah bentuknya konsekuensi ataupun restitusi. Nah, kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi tidak nyaman, tapi durasinya lebih pendek daripada hukuman. Sedangkan restitusi ini adalah pemecahan masalah, tapi tentunya tidak harus dihukum, tidak harus menerima konsekuensi. Tapi apa cara kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Next book. Nah, ini selanjutnya adalah tadi kalau misalnya restitusi itu, maka dia hasilnya yang akan timbul adalah konsep budaya disiplin positifnya adalah berbentuk positif, karena artinya kita belajar dari kesalahan yang tadi kita melakukan salah, kita perbaiki dengan cara restitusi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian sedangkan konsekuensi itu sifatnya akan menghasilkan sifat yang netral, karena jangka masa konsekuensinya itu tidak terlalu lama. Sedangkan hukuman kenapa dikatakan negatif? Karena hukuman ini lebih berdampak ke jangka panjang, artinya nanti timbul rasa sakit hati segala macamnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian dari Ibu Seri Muslimah. Nampaknya lebih dalam ya. Dari yang pertama hanya kata disiplin positif, dilanjutkan dengan Pak Saludin yang menyampaikan teori motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga yaitu hukuman dan konsekuensi. Di sini yang paling sering perbedaan oleh guru-guru. Jadi di sini mana hukuman, mana konsekuensi. Jadi anak ini bisa dipilih. Ya, kalau kita biasanya hukuman itu secara gamblang. Kalau konsekuensi itu dia harus ada tindak lanjut sebelumnya. Jadi kalau kamu tidak masuk 10 menit dan saya di awal pelajaran, apa konsekuensinya? Itu yang dijelaskan oleh Ibu Seri Muslimah. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Salamah SPD. Kami persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita lanjut materi 5 kebutuhan dasar manusia, saya perhatikan Bapak Ibu sudah mulai agak loyo gitu ya. Jadi supaya membakar semangat Bapak Ibu guru hebat, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi caranya sama juga dengan ice breaking yang pertama oleh Pak Henry tadi, bukan sama modelnya ya, cuma samanya adalah saling berpasangan gitu. Kalau bisa pasangannya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Coba dulu Bapak Ibu cari pasangannya. Apa boleh ikut? Iya. Boleh. Ya. Ayo, Jadi Pak Kasuli dengan Pak Sabdu, Pak Kasuli dengan Pak Sabdu, Bu Maya dengan Bu Putira, Bu Aisyah dengan Ibu Ridra, Ibu Lili dengan Bu Silmi. Ya, jadi caranya begini nanti. Jadi ada ini untuk membuat saling lebih akrab lagi kita ya. Jadi yang pertama nanti begini, tadi pasangan. Pertama ini jelas, aku dan kamu, gitu ya. Aku berarti dengan sendirinya. Iya. Saling mencintai, aku dan kamu saling berkaca pinggang. Itu ya. Sama dulu.
saling berkata pinggang pertama, aku dan kamu saling mencinta. Dan yang kedua, aku dan kamu saling berjabat tangan. Ini ya. Kemudian yang ketiga, aku dan kamu saling bertepuk tangan. Wow. Dan terakhir, ini yang terakhir yang paling membuat kita menjadi semakin akrab. Aku dan kamu saling berpelukan. Oke ya, kita tes ya. 1, 2, 3. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Terakhir, aku dan kamu saling berpelukan. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Aku dan kamu saling berpelukan. Terima kasih ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi makanya pasangannya harus sama-sama perempuan ya. Kalau nanti satu laki-laki satu perempuan bahaya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan menyambung dari materi yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan TGP Angkatan 11. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Salama SPD. Saya juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 11. Saya akan memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi masih ngos-ngosan ya dengan SBT tadi. Jadi apa kaitannya begitu ya antara kebutuhan dasar manusia ini dengan budaya positif di sekolah gitu. Untuk membangun budaya sekolah yang bersifat positif, yang menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman ya, serta menciptakan pribadi siswa yang positif gitu, yang menjadi lebih baik, misalnya berdaya, kemudian bahagia. Salah satu cara yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah memahami ya kebutuhan dasar yang mendasari siswa kita itu berperilaku gitu. Jadi setiap orang itu ketika melakukan perilakunya pasti ada dasarnya gitu ya, pasti ada alasannya gitu. Seperti yang disampaikan oleh psikiater dari Amerika ya, yang namanya adalah Dr. William Glasser, mengatakan adalah setiap perilaku manusia pasti akan ada tujuannya atau ada tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar gitu. Ada berapa kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh siswa atau semua manusia gitu ya? Ada 5. Yang pertama adalah
kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kedua adalah penguasaan atau kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan. Yang kemudian adalah kasih sayang dan rasa terima, bertahan hidup dan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Artinya 5 dasar inilah sehingga seseorang itu mempengaruhi perilakunya. Kenapa dia bersifat positif? Kenapa dia bersifat buruk begitu? Karena dasarnya ke 5 hal ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah merupakan kebutuhan yang bersifat survival gitu ya. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagian bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman juga. Jadi ketika siswa kita atau ada orang yang melakukan sebuah kesalahan atau melanggar peraturan gitu, bisa saja mungkin dia untuk butuh mempertahankan hidup gitu. Kadang misalnya kayak ya nggak mungkin siswa kita itu semangat belajar dan ingin mengikuti pelajaran dengan baik ketika dia merasa lapar, gitu ya. Ketika orang merasa lapar, berusaha bagaimana supaya dia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, yaitu makan. Nah, atau butuh rasa aman dan sebagainya. Ini merupakan bagian dari kebutuhan fisiologis, namanya kebutuhan hidup. Memang tidak bisa tidak, ya. Bagaimanapun misalnya kadang nanti siswa kita cabut ternyata dia belum sarapan, ya. Jadi dia harus makan dulu supaya kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan hidup dia terpenuhi, ya. Kemudian apalagi yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk kita tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kata peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Jadi untuk kebutuhan kasih sayangnya dan rasa diterima ini, saya rasa semua orang seperti itu, ya. Jika kita dalam kelompok tertentu tidak diterima atau merasa tidak dihargai, maka kita tidak akan merasa nyaman, ya. Bisa saja mungkin kita akan tinggalkan tempat itu, atau mungkin kalau dalam kelas mungkin ada guru yang tidak memperhatikan siswa. Ada sebagian memang siswa itu dia butuh dengan perhatian, ya, butuh dengan kasih sayang. Jadi dia kalau suka dengan orang itu maka dia akan senang dan bahagia. Kemudian next selanjutnya adalah kebutuhan adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem atau nilai pribadinya, ya. Dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasa selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang
terbaik. Jadi begitu ya, setiap siswa kan unik ya. Ada yang ingin tadi kasih sayang, ada yang butuh merasa dialah yang paling berkuasa gitu ya, ingin sekali dia itu yang paling tampil menjadi yang terbaik gitu. Jadi mempengaruhi perilakunya juga. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan dasar adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi bebas di sini bukan berarti siswa kita bebas melakukan sesuka hatinya ketika belajar ya. Cuman artinya di sini dia itu kita beri kesempatan pilihan karena dia ingin menentukan bagaimana cara belajar dia. Ini nanti akan berkelanjutan di pelajaran diferensiasi namanya ya. Bukan berarti dia bebas. Saya tidak mau belajar ya sudah nggak usah belajar. Bukan begitu juga arti bebas ya. Cuma dia menentukan pilihannya sendiri, tapi tetap harus tujuannya adalah berperilaku positif. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, misalnya kayak anjing, lumba-lumba, primata lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang. Suka bergurau, suka melucu dan juga meluaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu, gitu ya. Jadi ada yang senang. Jadi ini bagaimana supaya siswa itu senang gitu, karena seperti yang saya bilang tadi, setiap siswa itu unik. Ada yang suka dengan model belajarnya bermain gitu, kalau dikekang tidak suka gitu. Jadi itulah tugas kita supaya bagaimana kebutuhan siswa yang suka dengan kesenangan tadi kita mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Jadi yang terakhir adalah kesimpulannya gitu. Jadi sangat penting bagi kita ya untuk mengetahui ya dasar perilaku siswa kita. Jadi kalau nanti kita sudah tahu apa yang mendasari dia sehingga berperilaku seperti itu, misalnya berperilaku tidak sesuai yang kita inginkan atau berperilaku jauh dari nilai-nilai kebajikan, maka itulah tugas kita untuk mencari tahu gitu mengapa dia berperilaku seperti itu. Maka nanti lanjutnya adalah bagaimana caranya supaya dia berperilaku positif, dan akan ada lanjutannya yaitu melakukan restitusi gitu ya, atau melakukan dialog, bertanya kepada dia kenapa dia melakukan hal tersebut. Baik, cukup sekian dari pemaparan saya tentang 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Sehari billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Salama SDD untuk materi kebutuhan dasar. Selanjutnya yaitu saya sendiri ya. Saya sendiri di sini akan menyampaikan materi posisi kontrol restitusi. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ini kelanjutan dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Ya, jadi mungkin Bapak dan Ibu bertanya, apa itu budaya positif? Jadi intinya
budaya positif yang kami sampaikan di sini adalah untuk membentuk karakter pada anak. Ya, karakter pada anak untuk bisa menjadi lebih baik atas dari dasar dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari manapun. Jadi kalau biasanya guru BK di sekolah kita Pak Sabtu di depan berdiri gitu kan, ini udah 10 kali terlambat dikasih hukuman. Ternyata menurut penelitian ini tidak bagus katanya. Bagusnya bagaimana? Di nanti bagian restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Wahyuni Lubis. Jadi di sini untuk masalah disiplin positif tadi ada materi namanya posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini adalah gurunya. Ini menurut si Gosen. Ya, gurunya itu ada 5 posisinya. Yang pertama itu adalah penghukum. Gurunya sebagai penghukum. Yang kedua, gurunya sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, itu gurunya itu bisa sebagai teman. Yang keempat yaitu sebagai pemantau, dan yang kelima yaitu manajer. Oke, untuk posisi kontrol yang pertama itu penghukum, ini yang paling sering kita lakukan. Yang paling sering kita lakukan pada anak baik di dalam maupun di luar kelas. Ya, jadi ini kalau penghukum ini apa? Guru itu merasakan dia yang paling benar. Penghukum ini bisa dilakukan dengan cara apa? Bisa verbal, bisa non verbal. Itu dia. Apa kata-kata yang biasanya dilakukan guru untuk membuat anak itu merasa terhukum? Itu kata-katanya ada 3 itu. Yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Jadi kata-katanya ini harus keras. Biasanya kalau guru-guru penghukum. Yang kedua itu, kamu selalu saja salah ya. Seperti itu. Harus memang keras. Yang ketiga itu, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Jadi kalau kata-kata itu yang kita sampaikan ke anak-anak kita, jadi posisi ibu itu di posisi mana ini? Penghukum. Nah, itu dia. Jadi yang kedua, ya, itu ada posisi pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah, di sini nih gurunya tuh nggak perlu keras, ngomongnya itu lembut, tapi kalau kata kita nyelekit atau menusuk ke dalam hati, ke dalam mental siswanya. Itu dia lemah lembut gurunya, tapi membuat anak itu merasa bersalah. Biasanya guru-guru BK yang sering ini. Pada udah masuk ruang BK itu artinya keluar sudah ada tunjuk semua mukanya ini ya. Ini biasanya pembuat merasa bersalah itu apa kata-katanya? Ibu sangat kecewa dengan kamu. Seperti itu dia. Lemah lembut tapi mungkin masuk ke hati siswanya. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu dia. Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua mau tahu kelakuan kamu begini? Jadi itu berarti kalau ibu sering menyampaikan kata-kata seperti ini, berarti ibunya di posisi pembuat merasa bersalah. Oke, yang ketiga yaitu teman. Nah, jadi posisi teman ini yang sangat mungkin anak-anak ada dekat dengan kita. Ini posisi teman, ya. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, itu ada 3 kata-katanya juga. Itu ayolah bantu bapak. Kok ribut kali? Kan ada juga guru seperti itu. Ini biasanya sering kita jumpai pada saat guru ini masih terjun ke dunia pendidikan itu setahun atau 6 bulan gitu ya. Masih masih ini kalau aku begini bagaimana kelakuannya seperti itu. Tuh yang kedua kata-katanya, ayo ingat tidak bantu bapak ya selama ini gitu. Jadi itu memang kata-kata itu menjurus ke teman bagi anak. Yang ketiga, ya sudah clear tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kalau posisi seperti itu gurunya itu menjadi teman bagi muridnya. Yang keempat, yaitu pemantau. Jadi menurut si dosen, jadi guru ini posisinya harus di mana? Yang bagusnya itu adalah gurunya harus sebagai pemantau. Ya, yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas
perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi kalau pemantau ini dia konsekuensi. Misalnya Pak Kasuri, pada jam pelajaran IPA, PAI, pendidikan agama, misalnya kalau kamu tidak membawa Al-Quran, kamu akan menulis surah Qul Huwallahu Ahad 1 lembar misalnya. Itu sudah keyakinannya. Jadi pada saat anak tidak membawa, Pak Kasuri sudah memiliki konsekuensi. Jadi bukan hukuman lagi kata-kata gitu, berarti konsekuensi. Karena setelah ada pembicaraan dua belah pihak antara si murid dengan si guru, ini dia. Jadi ini bagian pemantau. Jadi anak-anak itu kalau dia bersalah, guru tidak menghukum atau bagaimanapun, tapi memantau bagaimana perilaku murid tadi. Yang kelima ini yang paling bagus, yaitu manajer. Ya, manajer inilah nanti yang akan dihubungkan dengan segitiga restitusi. Ya, manajer ini ketika anak membuat kesalahan, bukan guru yang menentukan apa hukumannya, apa yang kamu akan lakukan, tetapi anak itu sendiri yang menyadari atas kesalahannya dan mencari solusinya sendiri. Inilah yang bagian manajer, ya. Jadi posisi guru ini yang paling diinginkan itu adalah posisi manajer. Jadi di sini posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang manajer. Di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasihati, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa. Jadi kita tengok dulu menstabilkan identitasnya. Artinya kenapa siswa tadi terlambat? Kita tengok dulu apa latar belakangnya. Lalu kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Lalu kita masuk ke keyakinan kelas. Ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi yang saya jelaskan kali ini adalah untuk mengetahui di mana posisi kita sebagai seorang guru. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan karena saya juga sebagai moderator. Lanjut ke Ibu Titin Sumarni Harahap SPD untuk materi keyakinan kelas. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titin Sumarni Harahap SPD, calon guru penerima angkatan 11 Kota Subulus Salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami mohon doanya semua agar kami 7 orang CGP dari SMA Negeri 1 Sultan Daulat ini dapat melewati semua tahapan-tahapan sampai nanti di bulan Desember, sehingga yang kita harapkan kami semua dapat lulus dengan predikat baik. Kemudian kita berdoa juga agar Bapak Ibu Dewan Guru hebat yang di sini semua dapat mengikuti langkah kami, dapat menjadi calon guru penggerak juga di angkatan-angkatan selanjutnya. Terus terang Bapak Ibu, CGP ini banyak sekali manfaatnya. Itu yang saya rasakan. Banyak yang kita selama ini kita kira kita sudah sesuai, sudah benar, tapi tidak. Nah, di CGP ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat dan nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita ini, dan tentunya yang kita harapkan sekolah kita ini menjadi lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, saya berkesempatan di sini untuk membawakan materi tindakan kelas atau tindakan sekolah. Nah, di dalam budaya positif ya, terlingkup di situ.
Di dalam budaya positif melingkupi lingkungan positif. Kemudian di lingkungan positif itu ada keyakinan kelas, dan di keyakinan kelas itu nanti itulah letak peraturan kelas. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu merupakan sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Jadi keyakinan kelas ini lebih bersifat umum dan idealis, ya. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ingin dicapai, ya, dari nilai-nilai kebajikan yang sudah dibuat. Contoh misalnya menghormati satu sama lain. Ada nilai kebajikan di situ, ya. Berusaha untuk menjadi yang terbaik juga ada nilai kebajikan itu, ya. Jadi keyakinan kelas itu ya dibuat dari nilai-nilai kebajikan, yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Selanjutnya, tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang mau kita ambil? Nah, itu kita susun secara diskusi, secara bersama-sama. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas tadi dengan cara curah pendapat dalam kelompok. Selanjutnya, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Membahas kembali dalam kelompok nilai kebajikan apa yang kita ambil untuk kita jadikan keyakinan kelas kita. Kemudian setelah dirangkum semua, buatlah poster atau poster lah cocoknya, ya, untuk media di sekolah agar semua warga sekolah dapat mengetahuinya. Dan selanjutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini kan tadi sudah dikatakan lebih abstrak sifatnya daripada peraturan. Kalau peraturan itu kan lebih rinci dan lebih konkret dia nilainya. Kalau peraturan lebih spesifik. Contoh peraturan itu misalkan tidak boleh berteriak di kelas. Nah, gitu, ya. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif pasti, ya, yang positif yang kita buat. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya kan, nggak mungkin juga lah semua nilai kebajikan itu kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Jadi kenapa kita buat jangan terlalu banyak? Untuk mempermudah kita mengingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita atau di lingkungan kelas kita tersebut. Kemudian seluruh warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat diskusi pendapat atau curhat pendapat. Jadi kalau semua kita ikut sertakan dalam pembuatan keyakinan kelas, jadi semua warga kelas merasa dia yang membuat keyakinan kelas dan akan mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibuat tersebut. Kemudian keyakinan kelas itu juga bisa kita tinjau kembali dari waktu ke waktu. Misalkan nanti setelah
dibuat keyakinan kelas, sudah di share, sudah ditempel di poster, ditempel di mading. Nah, pada suatu waktu ada keyakinan kelas yang kurang cocok. Jadi bisa kita tinjau kembali atau kita rubah kembali secara curhat pendapat lagi. Ya mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi atau penyampaian materi dari Ibu Ijin Sumarnihara SPD. Selanjutnya kita ke materi terakhir ya. Ini materi terakhir yaitu praktek segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Wahyuni Lubis SPD. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni Lubis SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai praktik segitiga restitusi. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari pemaparan dari rekan-rekan yang sudah menyampaikan, mulai dari Pak Salmudin tadi, kemudian ada Ibu Seli, lalu menyambung kepada Ibu Asmita Asri. Di sini saya menekankan lagi arti dari segitiga restitusi itu apa. Jadi segitiga restitusi itu sebuah pendekatan untuk memecahkan masalah yang dilakukan oleh murid, yang bertujuan untuk membentuk karakter murid dengan cara memberikan kesempatan kepada murid untuk berdisiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya. Jadi ini berlaku untuk membentuk karakter anak tersebut dari awal. Lalu bagaimana sebenarnya segitiga restitusi tersebut? Di sini dapat Bapak Ibu lihat di pemaparan saya, segitiga restitusi itu meliputi dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini ungkapan yang bisa kita sampaikan kepada siswa, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalimat-kalimat yang disampaikan kepada siswa itu adalah kalimat-kalimat yang dapat menuntun siswa itu ke arah permasalahan yang pernah dia buat. Bukan dia merasa dihukum, tetapi dia bisa menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa saya melakukan hal seperti itu? Nah, selanjutnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Artinya apa? Kita mencoba mendalami perasaannya. Jadi di sini sebenarnya di tahapan segitiga restitusi ini peran yang paling penting adalah Bapak Ibu di bagian konseling. Selanjutnya tahapan kedua bagaimana? Validasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kenapa siswanya membuat seperti itu? Pasti dia punya alasan. Jadi kita memberikan irama kata, mengajak biar supaya dia tidak mau menceritakan menjadi mau menceritakan. Jadi dengan kalimat-kalimat dengan irama yang sangat lembut seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Asmita tadi. Jadi nada kita mempengaruhi bagaimana moodnya seorang murid. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita mencoba mencari solusinya bersama-sama dengan tidak menghukum murid tersebut. Selanjutnya yang terakhir tahapan apa? Menanyakan keyakinan. Nah di sini yang bisa kita paparkan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Biasanya ini kita memulai Bapak Ibu di kelas masing-masing membuat kesepakatan. Nah, kita mau berbuat kelas ini mau bagaimana? Contoh, Bu, saya boleh izin ke kamar mandi. Kesepakatan
yang memang murid tersebut yang menyampaikan dan bukan gurunya yang harus menekankan. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita mencoba biar kita dia bersikap jujur. Jadi seperti itu tahapan dari segitiga restitusi. Jadi ini adalah contoh yang pertama dari menstabilkan identitas itu. Bagaimana yang bisa kita lakukan? Berbuat salah itu kan hal yang wajar. Kemudian apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan hal itu. Aku bisa juga kalimatnya, Bapak itu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah atau benar, tapi lebih tertarik bagaimana kita dapat menyelesaikan masalahnya. Lalu kamu berhak merasa hal seperti itu. Jadi kasus ini, di sini saya ambil kasus dari murid, yaitu namanya si Adit. Dia sering terlambat ke sekolah. Jadi saya mulai menanyakan dengan lemah lembut, dengan bahasa-bahasa yang tidak menekan perasaannya. Lalu selanjutnya validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan perilaku, di mana kita berupaya memenuhi suatu ketentuannya. Contoh bisa kalimat yang dapat kita gunakan, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Kamu melakukannya karena menghargai sesuatu yang penting bagi kamu, kan? Bisa kita membuat siswa tersebut untuk dapat bercerita tanpa harus mengintonasikan nada kita dengan cara menyenggak-nenggak atau memarah atau nada tinggi. Jadi datar saja nada kita anggap memang siswa tersebut seperti keluarga kita sendiri sebenarnya. Lalu ada menanyakan keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas. Jadi murid akan diberi pertanyaan yang dapat memunculkan motivasinya dalam dirinya, intrinsik. Jadi contoh kalimatnya bagaimana? Apa keyakinan yang pernah kita buat di kelas? Jadi murid tersebut akan mikir, oh iya ya, kami sudah sepakat bersama-sama kepada guru ini, bapak ini ya, seperti itu. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati? Terus seperti apa kelas yang ideal menurut kamu? Oh, tidak ribut bu, nyaman, tentram, seperti itu. Jadi kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi seorang yang terus-terusan bolos ke sekolah atau terus-terusan merasa bersalah? Jadi dapat ditanyakan bagaimana siswa tersebut mampu mengutarakan masalahnya, kemudian guru tersebut bisa menyelesaikannya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, budaya positif ini lebih menekankan bagaimana karakter siswa tersebut dapat kita perbaiki. Caranya seperti apa kita bertindak sebagai manajer, dan itu sudah disampaikan oleh Ibu Asmita Asri. Ya, pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Wahyudi SPD. Mungkin ini materi yang kita sampaikan pada beberapa tahap tadi, yang tujuannya tadi adalah untuk membentuk karakter anak, ya, dari disiplin menjadi budaya. Jadi budayanya apa? Misalnya kita ini untuk budaya positif ini apa? Anak tidak akan pernah terlambat lagi masuk sekolah. Jadi ada jangka waktunya kita buat ini. Jadi seperti itu materi yang kami sampaikan tadi. Jadi untuk merefleksi apa yang telah kita bahas tadi, saya mempersilahkan satu Dewan Guru untuk menyampaikan apa refleksi dari pemaparan yang telah disampaikan oleh CGP hebat tadi. Kepada Bapak atau Ibu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakul SPD, Guru BK SMA Negeri Telat. Yang pertama yang ingin saya sampaikan,
di mana kami sangat tertarik dengan kegiatan seperti ini. Kami mohon doa Bapak Ibu kami yang belum menjadi calon CGP ini, semoga di waktu yang lain agar kami juga lulus dan dapat mengikuti seperti Bapak Ibu pada saat ini. Baik, yang refleksi yang ingin saya sampaikan yang pertama, saya menyadari bahwa budaya positif bukan hanya tentang peraturan yang ada di sekolah, tetapi tentang membangun hubungan yang positif dan mendukung di sekolah. Kemudian saya terinspirasi untuk menerapkan konsep budaya positif di kelas saya dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, tertib, dan memotivasi bagi siswa-siswa. Kemudian saya juga menyadari bahwa untuk mengubah budaya sekolah yang positif bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Sabtu SPD yang telah merefleksi hasil dari presentasi kita dari yang pertama yaitu segi positif sampai ke segitiga retribusi. Untuk berikutnya ya, saya rasa hanya sekian yang dapat kami sampaikan untuk presentasi kami kali ini mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif. Kami berharap apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu Guru. Untuk mengakhiri acara kita ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesempatan yang telah Ibu berikan. Saya sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dekat aja. Saya diminum dulu di mana?